Dari sekian banyak video ceramah Yusuf Mansur, mungkin jumlahnya ratusan video yang beredar di dunia maya saat ini, kami menemukan setidaknya ada 3 video yang menceritakan pengalamannya saat bekerja sebagai penjaga toilet terminal. Bisa jadi masih ada versi lain yang belum ditemukan. Jika Anda menemukan versi lain, silakan komen di kolom komentar. Ada beberapa aspek yang bisa dikupas dan dikritisi dari kisah penjaga toilet ini, diantaranya mengenai nilai pendapatan kotak toilet yang fantastis untuk ukuran tahun 1999, di mana menurut pengakuan Yusuf Mansur bisa mencapai jutaan rupiah per hari. Namun untuk kali ini, kita akan berfokus pada pengakuan Yusuf Mansur tentang bagaimana ia membuat perjanjian dengan Tuhan saat ia bertugas menjaga toilet tersebut. Seperti apa lengkapnya? Mari kita simak bersama. Habis itu Pak, saya sekalian jadi penjaga toilet berapa bulan di terminal Kaideres. Tapi saya jagain toiletnya ma'al Quran. Saya menjaga toiletnya pakai Quran. Dan yang memiliki toilet itu nyiriin. Ini ya, kalau si anak ini yang jagain toilet, itu hasilnya 1,5 juta gitu. Kalau bukan anak ini, 100.000, 200.000. Sedangkan sebagai penjaga toilet, kami sebagai penjaga toilet, itu dapatnya bagi hasil Pak, 10%. Jadi kalau saya yang lagi jaga, maka saya dapatnya berapa? 100.000, 150.000, 200.000. Sampai kemudian yang punya toilet menghadiahkan jam tangan pada saya. Lalu dia bilang kepada saya, mau nggak kamu jagain toilet setiap hari? Nggak mau, gue pengen jadi orang kaya. Udah sambilan aja, toilet mah gitu. Tapi yang dia heran, kamu kok jaga toilet? Nggak ada. Jadi saya jaga toiletnya di mana? Di musola Pak. Ngapain? Saya ngapal Quran. Jadi saya bilang sama Allah, ya Allah, saya ngapalin Quran. Maaf, toilet kau yang jaga. Nggak sopan kan? Sopan nggak? Nggak sopan kalau sama manusia. Tapi kalau sama Allah Pak, bebas. Hebat nggak? Keren. Mudah-mudahan bisa dipahami. Bener loh Pak, ini perlu nyali nih yang begini. Perlu nyali. Dan saya membuktikan betul. Coba iseng Anda angkat tangan kepada Allah. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Fattah ya Razzaq. Tolong ya Allah. Ini anak adalah titipanmu. Ngapain juga coba? Ngapain coba? Udah tahu saya miskin, kau nitipin anak. Sampai 7, nih ngaco aja nih jadi Tuhan. Serius lah gitu. Boleh nggak ngomong gitu sama Allah? Boleh, sama manusia yang nggak boleh banyak aturan. Sama Allah mah nggak ada aturan. Ya sama Allah bilang dong, ya Allah yang bener lah ini. Hebat nggak? Hebat nggak? Saya saksi hidup, yang masih hidup. Dulu saya alhamdulillah dengan izin Allah cerita ini jadi penjaga toilet. Jadi istilahnya tukang WC umum, tukang jaga WC umum. Lah toilet itu, jadi kan kami berkelompok gitu ya, ada beberapa anak muda gitu di terminal Kaideres Jakarta Barat tahun kira-kira 99-2000. Toilet umum, WC umum di terminal Kaideres itu penghasilannya satu hari 70.000, 80.000 maksimum 100. Saya Pak, di antara penjaga-penjaga toilet, penjaga WC umum, saya satu-satunya penjaga WC umum yang tidak jagain WC umum. Bisa dipahami? Kenapa? Saya bilang sama yang punya WC, Bang, saya ini lagi ngapal Quran. Saya harus murojaah Quran. Gak mungkin saya murojaah di depan WC Bang. Saya mau titip sama Allah, jagain WC umum ini. Nanti bagi 2. Saya bilang sama Allah, jagain WC umum ini hari giliran saya, jagain. Saya titip sama WC umum. Hebat, Allah yang maha suci, bisa saya titipin WC umum. Ketua Dewan belum tentu. Bu Wali mana mau, tapi Allah luar biasa. Allah mau. Lah kalau Allah yang sudah jaga Pak, ya kayak apa penghasilannya? Allah yang jaga Pak. Jadi bagaimana? Saya menjaga WC umum, jangan menjaga Al-Quran. Penghafal Quran itu penjaga. Betul. Jadi saya jaganya di musola. Loh kan saya harus murojaah Quran Pak.
Maka saya jaganya di musola. Saya titipin dengan CCTV-nya Allah. Saya lalu pakai sistem. Siapa yang membuat saya berpikir tentang sistem? Allah. Allah. Nggak mungkin. Saya nggak ikut coaching bisnis. Saya tidak ikut mentoring bisnis. Nggak ikut, Pak. Tapi siapa yang kemudian bisa mengilhamkan kepada saya? Saat itu tulisan kecil. Bayar sendiri. Saya kasih tulisan kecil. Kencing sendiri. Bayar sendiri. Tidak perlu diminta. Loh, itu tulisan kecil itu. Beda saya, Pak. Saya kasih itu tulisan kecil. Pipis sendiri, bayar sendiri. EO sendiri, bayar sendiri. Lalu saya tidak nungguin WC, tapi saya nungguin Quran. Saya tidak jaga di depan WC, tapi saya jaga di depan Quran. Saya tidak nungguin WC, tapi saya nungguin Quran. Jadilah kemudian saya menghafal Al-Quran. Enggak saya liatin WC umum. Saya nungguin Quran. Saya jagain Quran. WC saya serahkan sama Allah. Saya sibukkan diri saya dengan Quran. Hasilnya 700.000, 800.000, 1 juta. Sampai bingung yang punya toilet. Ini kamu apa? Amalannya apa? Wiridannya mana? Kiai kamu di mana? Gitu. Disangkanya saya berdukun. Saya bilang, bang, hafalin Quran, bang, hafalin Quran. Murojaah Quran, saya jagain Quran. Suatu hari abangnya datang, ngelihat bener nggak nih si Yusuf nih emang nungguinnya tidak di depan WC tapi di musola. Dia liatin, bener. Enggak, saya nggak nungguin, bener-bener nggak nungguin. Tapi begitu dihitung di malam hari, 700.000, 800.000, 1 juta. Allah. Penghasilan saya jadi berapa? 70, 80, 100.000 kan 10% tuh. Saya bagi 2 sama Allah sesuai dengan janji saya. Tungguin ya, bagi 2. Saya bagi 2 sama Allah sesuai dengan janji saya. Tungguin ya, bagi 2. Saya memang pengen jadi learner ya, pengen jadi pembelajar. Dari dulu, nawaitunya memang pengen belajar. Ketika saya duduk menjadi penjaga toilet dengan izin Allah Subhanahu wa taala di terminal Kalideres. Saya seperti peneliti. Saya penulis. Berusaha ingin menjadi penulis. Karena itu saya siapin kertas. Jadi ketika saya kemudian menjadi penjaga toilet, saya punya catatan historis. Kalau nggak ngelibatin Allah berapa pemasukannya, kalau ngelibatin Allah berapa pemasukannya. Saya lihat lagi teman-teman yang lain, kan yang jaga bukan cuma kita, tapi ganti berganti. Setiap pemegang saham di toilet itu membawa kemudian anak buahnya masing-masing. Ya. Toilet kecil di terminal Kalideres mungkin ada 9 atau 13 pintu, mungkin 3-4 pemilik. Nah, 3-4 pemilik itu bergantian menaruh orang-orangnya. Saya satu di antara yang dibawa oleh pemilik, duduk di situ menjaga toilet. Karena dengan izin Allah, alhamdulillah saya sebagai penulis, saya punya tuh catatan. Coba nih gua jagain toilet tanpa duha. Saya ini kalau dihadiahi oleh Allah dan insya Allah dihadiahi oleh Allah memimpin negeri ini gampang, nggak susah. Saya akan sering nongol di TV ngajakin doa aja udah, ngajakin semua beribadah saja sudah. Nanti pertolongan akan Allah datengin. Kita datang kemana-mana, kehormatan nggak ada, hina iya, diatur benar. Tapi kalau kita datangnya ke Allah, simple. Lihat ya, ketika saya kemudian menjabat menjadi penjaga toilet, dengan muta'ammidan, dengan menyengganya, saya hari itu tidak sholat duha. Pengen tahu hasilnya berapa? Alhamdulillah 7.000, 8.000. Kita dapat 10%. Jadi pemasukan toilet kira-kira 70.000, 80.000. Lalu kemudian saya melakukan sholat duha. Saya sholat duha. Dan saya punya catatannya. Kalau saya sholat duha 2 rakaat seperti apa? Saya sholat duha 4 rakaat seperti apa? Saya sholat duha 8 rakaat seperti apa? Punya. Sekarang ini alhamdulillah Allah SWT mengizinkan saya menulis 230 buku hari ini. 90% isinya bukan teori, tapi pengalaman. Bahkan ada satu episode di mana saya tidak menjaga toilet. Tidak menjaga toilet, luar biasa. Jangan ditiru ini.
Ibarat kata warung, nggak perlu dijaga, jangan ditiru, makanya saya bilang. Sebab kalau tanggung-tanggung jadi masalah. Ada satu episode, begitu Mas Yunus, Mas Mono yang mendampingi saya, alhamdulillah pengusaha muda. Dan teman-teman para jamaah yang dirahmati Allah, saya minta doa juga dari Bapak Ibu semua biar istiqomah. Saya tidak jaga toilet. Terus ngapain? Saya memilih menjaga musola. Saya memilih menjaga toilet dan tempat wudhunya musola. Atas prestasi itu kemudian saya dihadiahi jam tangan oleh yang punya toilet dengan izin Allah. Karena dia senang. Dia bingung dengan pencapaian itu. Kok bisa 300-400 ribu? Sesuatu yang unbelievable. Ditungguin betul 70-80. Giliran gak ditungguin bisa 300-400 ribu. Bingung dia. Saya jagain kemudian toilet masjid. Saya bersihin toilet saya dan saya bersihin toilet masjid. Enggak, saya jagain. Saya siapin kotak seperti sebagaimana saya tungguin. Bedanya saya tidak nungguin di lokasi. Apa yang terjadi Pak? 300-400 ribu. Dan setiap saya jagain, saya ulangi, jagain, saya ulangi, saya jagain, saya ulangi, terjadi keanehan. Orangnya tetap sama, angkanya beda. Angkanya beda. Demikianlah penuturan Yusuf Mansur mengenai pengalaman spiritual wal material yang dialaminya selama bekerja sebagai penjaga toilet terminal. Jika Anda memiliki pendapat silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di video kami berikutnya.